A few moments later. Membangun masa depan, cahaya harapan. Ultraman Trigger! One eternity later. Titas guys, Titas guys, Titas guys, yes. Halo, jumpa lagi di Calvin Channel. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang Tri Squad. Yang pasti kita akan bahas dan review SHF-nya. Kalian pasti sudah tahu siapa saja sih anggota dari Tri Squad. Yang pertama jelas adalah Ultraman Taiga. Nah, ini adalah SHF yang pernah dibahas di Calvin Channel. Kalian bisa lihat atau klik tautan di atas kalau ingin tahu review Calvin Channel untuk Ultraman Taiga SHF. Nah, yang kedua, Tri Squad terdiri dari Ultraman Fuma. Ini juga sudah pernah dibahas di Calvin Channel. Kalian juga bisa lihat atau klik tautan di atas kalau pengen tahu review kami tentang Ultraman Fuma. Ini adalah barang yang rada halu. Karena dia adalah produk yang dirilis pada zaman COVID ganas-ganasnya. Jadi memang rada langka nih barang. Dan yang ketiga, Tri Squad itu juga terdiri dari Ultraman Titas. Nah, ini adalah objek utama yang akan kita ulik, kita bahas, kita review bersama di video kali ini. Terus terang ini adalah barang yang paling halu, paling langka dan paling susah dicari gitu ya. Di marketplace pun nyari kayaknya susah banget. Jadi terpaksa harus ngimport nih. Oke, nah apakah isinya se-worth dengan harga dan kelangkaannya? Kalau kalian pengen tahu, tetap di Calvin Channel. Oke guys, di sini kita sudah ada 3 box dari Tri Squad, Ultraman Titas, Taiga, dan Fuma.
Dan Bandai itu memang luar biasa banget ya. Dari 3 Tri-Squad ini yang dibikin reguler itu cuma 1, Taiga. Yang kedua lainnya itu dibikin premium limited alias box coklat. Gimana nggak bikin pusing gitu ya. Oke, dan di video kali ini seperti yang sudah kita bahas tadi, kita akan konsentrasi untuk mengulik Ultraman Titas SHF. Kita mulai dari box artnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini guys, box artnya. Seperti biasa ada gambar Ultraman-nya gede di sini. Kalau yang reguler itu di sini blisternya, kalau di sini ada artnya. Nih seperti Ultraman Fuma ya. Di sini ada artnya, art untuk action figurnya. Terus nih logonya Ultraman Taiga, ini Tamashii, Bandai, SH Figuart. Di sini ada hologramnya. Bagian samping tuh seperti ini, gambar SCF-nya. Di bagian bawah Ultraman Titas ini gambar versi movie live action. Terus di sini kosong, cuma teks tulisan. Bagian atas juga sama, cuma teks tulisan. Dan yang asik tuh di bagian belakang. Nah, ini dia. Ada beberapa pose Ultraman Titas. Ini kalau diperhatiin tuh Ultraman Titas itu seperti layaknya seorang binaragawan ya, atau dia seorang pegulat wrestler. Nah, ini dia. Ini adalah pose-pose yang apa nih ya? Kang pamer otot. Terus di sini ada option partnya, ada beam atau ada tembakannya. Nanti kita akan cek. Dan lainnya ini adalah tulisan-tulisan Jepang yang terus terang aku nggak paham banget. Oke, kita langsung saja buka isinya seperti apa. Jeng jeng. Ternyata sudah dibuka segelnya. Nah, ini terus terang Bapak beli yang apa ya? Ini second ya, alias barang bekas. Tapi barang bekasnya tuh masih ajib banget terus terang. Nah, di sini seperti biasa kita dapat kertas instruksi. Oke, kita singkirin boxnya dulu. Yuk kita lihat. Makin dilihat makin nggak paham. Kita langsung aja lihat gambarnya tuh. Di sini kayaknya ada color timernya, bisa diganti ya. Mestinya dia dapat yang versi biru normal dan versi yang baterai atau apa ya? Time mungkin ya, udah habis. Terus di sini gambar tangan bisa diganti-ganti. Terus ini ada gambar apa ya? Oh ya, ini untuk gambar apanya nih? DX-nya ya, atau alat untuk berubah. Terus kemudian di sini ada simbol-simbol untuk artikulasinya. Terus di sini juga ada beam efeknya. Nanti kita akan lihat. Di bagian belakang kosong, nggak ada apa-apa. Ya, kita langsung lanjut untuk lihat isinya. Ini dia Ultraman Titas SHF yang versi halu. Ya, ini kayaknya dapatnya juga dikit ya partnya ya, cuma ini doang. Jadi luar biasa banget. Baik Fuma maupun Titas itu partnya pelit banget. Ini nggak tahu pelit banget ini. Di bagian belakang tuh ada apa ya? Nggak ada apa-apa. Oke ya. Di penampakan untuk figurnya dan beberapa efek partnya. Oke, kita langsung saja buka. Nah, seperti ini lebih jelasnya. Kita mau cek dari apanya ya? Figurnya dulu kali ya. Kita keluarin dulu, kita cek figurnya. Bentar. Nah, ini dia. Wah, ini baunya sampai di sini masih kerasa ya. Walaupun ini barang bekas atau second, tapi kayaknya bekasnya nih bekas yang bener-bener ajib ya. Belum pernah dibuka ini apa? Kayak plastik-plastik yang nunjukin dia itu masih di sealed itu ya, masih baru. Nah, ini dia penampakannya, nggak usah diraguin kalau Ultraman SHF itu pasti detailnya, movie accurate-nya nggak perlu diragukan. Pastinya keren dan ajib banget. Nih kalau kita deketin, wah keren ya. Ini kayaknya material di bagian mata seperti biasa Ultraman dia menggunakan bahan yang transparan, rada-rada transparan. Jadi ada efek-efek glossy-nya di sini. Terus di sini ada bintangnya tuh juga transparan bintangnya. Ntar kapan-kapan kita coba bandingin sama Ultraman Jonias ya. Nah, oke, kalian tuh fans Jonias atau fansnya Titas. Oke, terus di sini dari bagian samping ini ada sluggernya. Bagus banget detailnya, keren. Nah, itu dia. Terus kepala bagian belakang kita sekalian lihat seperti ini. Ya, itu moldingnya oke banget ya. Terus kemudian di armornya di sini sekalian kita bahas, kita cek detailnya oke, nggak usah diraguin. Warnanya juga di sini warna gold emas.
Oke, terus di bagian silvernya juga warnanya oke sih, seperti ini. Nah, ini bagian depan. Ini bagian color timernya. Seperti biasa, dia menggunakan bahan yang transparan. Oke. Oh ya, by the way, ini armornya juga empuk. Ini bahannya lunak banget. Kayak ini ya, Gamma Future kan ya. Gamma Future Ultraman 3, yaitu SCF yang menggunakan armor juga dia bahannya empuk banget. Jadi ini untuk memudahkan supaya bahu ini bisa digerak-gerakin dengan lebih fleksibel. Ntar kita cek untuk artikulasinya. Oke, kita sambil lepas ya. Ini plastiknya kita lepas. Itu dia bentuknya, moldingnya oke, masih oke. Catnya juga masih oke. Sementara kita belum nemuin mispin ya. Nah, ini adalah gadgetnya yang dipakai untuk Henshin. Henshin untuk berubah. Oke. Kita lepas lagi yang di sini. Ini bagian kakinya. Ya, di sini seperti ada apa nih? Ada segmen di sini. Memang itu untuk memudahkan gerakan seperti ini. Nanti kita juga bahas. Terus bagian kakinya tuh seperti ini, biasa sih ya. Cuma detailnya aja dan catnya itu rapi. Ya, 99% kayaknya ini rapi. Belum ditemukan mispin sama sekali. Nah, itu dia. Oke, kita langsung saja untuk cek artikulasinya. Kita mulai dari start dari kepala. Nah, ini dia untuk kiri kanannya. Bentar. Wow, ternyata bisa 360 ya. Keren. Kemudian untuk ke bawah, dia lumayan ya, lumayan banyak bisa ke bawah. Ke atasnya ya cukuplah. Ngapain juga terlalu dongak ya. Oke, jadi untuk kepala ke atas ke bawah, kemudian putarnya oke. Lalu lehernya kiri kanannya juga lancar, nyaman untuk digerakin, empuk banget. Empuk tapi nggak loose ya. Oke, beda sama Ultraman Leo kemarin waktu Kelvin bahas itu bagian perut ke dada itu loose banget nih. Ini nggak tahu. Ini Leo-nya Kelvin aja atau Leo yang lain juga sama lemes di situ. Oke, terus lanjut artikulasi untuk lengan di sini. Ini bisa naik ya. Ini lumayan karena dia fleksibel, bisa naik. Kalau mau dinaikin ya diputar aja seperti ini. Bisa diputar-putar. Ya. Terus kemudian bisa dinaikin seperti ini. Cuma nggak bisa naik lagi, tapi harus diputar dulu seperti ini. Ya, terus di sini juga ada gerakan-gerakan ini. Ada artikulasi bebas di sini. Untuk armornya dia ada sedikit artikulasi. Nah, itu dia. Bisa dilihat ya, bisa goyang-goyang dikit. Terus sikunya, ini lepas, kita lepas dulu aja. Untuk sikunya dia menggunakan double joint, jadi lumayan untuk double joint. Saking aja di sini terganjal oleh apa nih ya? Sarung tangan ya, nggak bisa maksimal. Nah, itu dia. Terus untuk tangannya seperti biasa bisa diputar dan nanti bisa dicabut diganti part yang lain. Oke, lanjut untuk perut dan dada. Di sini ada artikulasi. Wah, ini enak nih, empuk nih artikulasinya. Kiri kanan, depan belakang. Nah, bisa naik turun seperti ini maksimal. Terus perut bagian bawah itu juga bisa ada artikulasi, bisa diputar. Kita coba. Wow, 360 derajat bisa. Lalu bisa agak samping, menyamping. Nah, itu dia. Kalau kita crunch, nggak bisa terlalu crunch ya di sini ya. Ke belakang pun dikit, nggak terlalu banget. Oke, mungkin karena bodinya yang muscular gitu ya, terlalu berotot, jadi dia memang gerakannya lebih terbatas. Oke, terus bagian kaki di sini seperti biasa bisa ke depan, juga bisa ke nggak bisa. Terganjal ini bagian pantat di sini terganjal ya, nggak bisa ke belakang terlalu banyak. Terus dia apakah bisa split? Splitnya begini, dimajuin dulu terus diputer gini ya, tapi sama ini nyangkut di bagian pantat di belakang nih, nggak bisa terlalu split. Oke, terus ini ada artikulasi bisa diputer-puter untuk push ya. Nah, itu dia seperti ini. Lumayan sih. Oke. Terus bagian ini lututnya double joint bisa lumayan. Terus bagian sini kaki itu juga ada joint, ini bisa dilepas sih ya, tapi ngapain juga dilepas. Dan di ujungnya di sini ada artikulasi tumitnya. Tumit apa ya? Bagian ujung kaki ya, ini bisa ada artikulasinya. Oke, overall artikulasinya lumayan walaupun badannya segede gaban, tapi artikulasinya lumayan oke.
Oke, kita pasang lagi untuk apa ini? Color timernya. Nah, itu dia untuk Ultraman Titas artikulasinya. Overall, lumayan lah kalau dikasih skor ya mungkin 90 sih, nggak bisa 100. Karena beberapa bagian terganjal ya sama badannya yang gede, segede gaban. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat part-partnya. Kita taruh dulu. Di sini ada tangan. Ini yang di atas dua sepasang tangannya begini ya, tangan lurus gini. Terus di sini tangan yang kuda-kuda kayak gini nih. Nah, itu dia. Ini ada sepasang. Terus di sini ada seperti pentol-pentol itu untuk pasang gadgetnya tadi. Ini dia. Nah, itu alat berubahnya ya. Terus yang paling bawah di sini ada tangan yang bentuknya tuh lumayan lucu kayak gini. Ini biasanya tangan untuk wrestling ya. Jadi action figure SHF yang tipe-tipe wrestler itu pasti atau hampir selalu punya tangan kayak gini. Kayak grupnya Kinnikuman. Nah, ini bisa buat pegang musuhnya. Oke. Dan berikutnya kita juga dapat color timer yang warnanya merah. Detailnya nggak usah diraguin ya, kayak yang biru tadi. Detailnya tuh keren, pakai banget. Oke. Terus yang terakhir, ini yang nggak kalah menarik untuk Ultraman Titas itu dapat beam. Nah, ini dia. Ini beamnya bisa dilepas kayaknya. Oke, nah itu dia bisa dilepas. Detailnya kayak gini, bagian depan itu warnanya cenderung ada putih-putihnya, gradasi ke belakang itu makin hijau, dan makin ke belakang makin transparan. Wah, ini kombinasinya bagus banget. Nah, ini adalah beam yang ada lubangnya di sini. Tuh, kalian bisa lihat ada lubang di sini. Itu untuk dicolokin atau dipasang di ini, pas stack egg ya, semacam stack egg-nya. Kita dapat. Boleh deh kita coba ya, tapi nariknya rada susah nih. Kalau sampai patah, wah ini perkara besar. Jadi harus extra careful. Nah, ini dia kita pasang kayak Ultraman Leo ya, dapat ginian. Terus di sini tadi di mana lubang, aduh mata lubang, ini dia. Dah tuh. Diberdiriin seperti ini ya, dan ini Ultraman Titasnya bisa sambil langsung di push kayak gini. Wow, keren kan? Asik banget. Nah, ini dia. Oke, itulah kira-kira review untuk Ultraman Titas SHF dari mulai moldingnya, catnya, dan part-partnya. Overall kalau disuruh kasih poin atau nilai dari 10, kayaknya aku kasih 9,5 sih ya. Yang 0,5-nya kemana ya, karena artikulasinya nggak maksimal banget, dan yang kedua partnya itu sedikit banget. Oke, itu aja guys. Terus selanjutnya kita akan cek untuk tingginya, tinggi badan ya, dibandingin 3 squad yang lain gimana ukuran dan skalanya. Ini yang pertama aku akan ukur Ultraman Titas. Itu tingginya guys, tingginya nggak nyampe 15 ya, kayaknya ini 14,8 kali ya, 14,8 cm. Oke, kalau sama yang 3 squad lain gimana, coba kita cek tingginya. Wah, jelas lebih tinggi si Taiga. Taiga ini lumayan tinggi ya ternyata ya, dan Titas itu dia pendek tapi keker itu. Nah, terus satu lagi dengan Fuma dan Ninjas. Kalau Ninjas jelas ya kayaknya juga lebih tinggi. Nah, inilah perbandingan Ultraman Fuma dengan Titas dan sekaligus dengan Taiga 3 squad. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Ultraman SHF Titas ini worth untuk dimilikin? Sebenarnya dengan harga yang normal dia ini agak overpriced sih. Nah, dengan harga yang halu dan gak normal dia makin overpriced. Ya, tapi balik lagi sih, kalau memang kalian adalah kolektor atau pecinta 3 squad yang sudah tanggung punya Taiga dan punya Fuma, ya mungkin ini cukup worth ya untuk koleksi, untuk lengkap-lengkapin gitu kan. Oke, itu aja reviewku untuk SHF Ultraman Titas yang super halu. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk ngambil keputusan kira-kira bakal hunting nggak ya. Oke, itu aja dan thank you. Tetap support Calvin Channel dengan cara like dan subscribe Calvin Channel.
Kali ini aku akan bantu sedikit Ultraman. Loh. Gol Sasan. Melu Basan. Supaku Fasan. Pinjamkan aku kekuatan kegelapan. Eight hours later. Gantisan. Rekubasan.